Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal di channel Debat Panas ya. Kalau ini yang channel Debat Panas. Oke, di sini kita akan melanjutkan konten kita yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video kita sebelumnya, mungkin ada baiknya di stop dulu ya. Coba dicek video kita sebelumnya agar bisa nyambung ya, karena ini lebih ke arah seri ya, biar teman-teman ngerti yang kita bahas ini apa ya. Ya, jadi videonya adalah yang ini ya. Serah terima janda. Rudy dipercaya untuk melanjutkan ya. Melanjutkan apa? Melanjutkan estafet pengurusan janda yang sekarang terkantung-kantung. Ya, jadi bagi teman-teman silakan nonton dulu biar ngerti ya apa yang kita maksud dengan janda tersebut. Ya, kalau perlu ya nonton yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi biar teman-teman nyambung ya. Ini sebenarnya yang lagi dibahas apa gitu. Oke, jadi kita tahu bahwa Rudi berhasil mengambil hati dari pendeta besar Saifuddin Ibrahim ya. Bagaimana Rudi itu setelah mengangkat telur ya, menjilat-jilat kepada Saifuddin Ibrahim, akhirnya Saifuddin respect juga dengan si Rudi ini ya, maksudnya terima kehadiran Rudi, bahkan sudah mau diangkat jadi muridnya ini ya. Si Rudi berhasil menarik perhatian pendeta besar Saifuddin Ibrahim, walaupun kita tahu bagaimana dulunya Rudi itu suka sekali menghina pendeta Saifuddin Ibrahim. Beberapa hari yang lalu pun masih diejek-ejek ya. Bahkan disebut pendeta Saifuddin ini akan jadi gelandangan lah gitu ya. Disebut, wah bentar lagi jadi gelandangan dia di Amerika itu kalau di stop donasi-donasi dari pihak-pihak Kristen. Bahkan Rudi mengajarkan untuk, ya kita stop aja donasinya biar mampus dia di Amerika ya. Dan ya inilah saya bilang teman-teman Oten ini ya, kerjanya menjilat saja gitu, nggak ada pendirian, kerjanya menjilat saja. Mungkin saya putarkan ya, ini bagaimana 3 hari yang lalu Rudi Yohanes ya, 3 hari yang lalu barusan dia ya. Tahu kan kenapa tidak guna? Berteriak-teriak pun dia sampai kerongkongannya ini berlubang atau putus. Orang dia wisata di luar negeri, paling yang bisa dilakukannya adalah mengajak orang beramai-ramai untuk tidak berdonasi kepada Saifuddin atau tidak memberikan uang lagi. Nah, saya percaya sekarang Pak Saifuddin di Amerika, dia tidak punya kerjaan selain jadi YouTuber di Indonesia. Dia mungkin masih bawa uang lah dari Indonesia ya. Di sana kan kehidupan mahal. Maka mau tak mau dia harus nanti berafiliasi dengan orang-orang di sana. Pendeta-pendeta di sana, dia khotbah ke sana kemari diundang ya. Kalau dia tetap melakukan ini berbahaya kawan. JT itu juga pendeta dulunya yang punya pengaruh. Bahkan dia banyak kenal orang-orang pemerintahan. Ya. Bahayanya di mana kawan-kawan? Andai kata JT mengajak orang-orang untuk tidak berdonasi kepada Saifuddin, takutnya saya loh, Saifuddin jadi gelandangan di Amerika. Gelandangan. Takutnya Saifuddin jadi gelandangan ya. Dan banyak lagi lah bully-bulian dari Rudi Yohanes kepada pendeta besar Saifuddin Ibrahim ya. Nggak sanggup kita sebutkan satu persatu lah, saking banyaknya. Ya, dari sebelum-sebelumnya selalu diejek-ejek, baru terakhir dia muji-muji ya, ini kita harus mencontoh pendeta Saifuddin Ibrahim, contoh yang baik ya, panutan. Dia itu adalah kita punya inspirasi ya, bagaimana dia angkat-angkat telur terus kepada pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Jadi Wak Labu ini sekarang melihat, ini ada kesempatan nih, saya nanti akan dipilih menjadi orang yang mengurus kasusnya kalau nanti dia ketangkap ya. Nanti saya yang galang donasi. Ya, ini yang ada di otak si Rudi itu. Jadi kalau Saifuddin ada apa-apa, kan nggak mungkin si Kaki yang ngurusin ya. Nggak mungkin timbal balik. Saat Kasih masuk penjara, Saifuddin yang jadi koordinator penggalangan dana dan segalanya ya, termasuk memilih hakim, ya, memilih tempat tinggal istrinya, si KC, dan lain-lain. Jadi kalau Saifuddin masuk, kan nggak mungkin KC yang keluar untuk urusin ya. KC sendiri pun masih mendekam di penjara. Siapa yang bisa urusin? Ya, Joshua T udah berantem sama dia. Udah berantemnya itu udah luar biasa ya. Sampai aib-aib semua dikeluarkan. Kalau Risuli Lubis, ya tahu sendirilah. Risuli Lubis sekarang sama pendeta Saifuddin gimana? Ya, cuman dia nggak ribut sama Saifuddinnya, dia ribut sama istrinya ya. Sama si Sarah Ayu itu. Ya, Risuli Lubis saling berbalas pantun dengan Sarah Ayu. Udah gontok-gontokan juga. Siapa lagi bisa? Coba lah saya tanya. Apa mungkin Paul Jang? Lebih nggak mungkin. Orang udah diejek muka pantat gitu kan.
Pak Uljang si muka pantat. Nggak mungkin, dan Pak Uljang juga nggak mungkin mau urus menurut saya gitu ya. Kalaupun dia mau urus ya diambil aja donasinya, terus nggak diurus. Ya, kalau ditanya banyak orang Kristen mau urus nggak, banyak. Udah urus, ya masa udah digalang donasi ya cabut aja gitu. Galang donasi untuk Saifuddin yang lagi di penjara gitu kan. Tetapi uangnya nanti paling dibawa lari kan gitu aja. Ya paling ya dapat 1 miliar, ya udah keluarkan 50 juta lah untuk urusan si Saifuddin ya. Sisanya 950 jutanya kantongin aja. Ya, Saifuddin kan mikir, siapa ini di Indonesia bisa urus kasus saya? Siapa lagi yang punya kapasitas? Siapa lagi yang punya pengaruh lumayan di dunia YouTube debat lintas agama ini? Kalau Gilbert nggak mungkin mau urus. Ya, taruh nomor rekening mungkin Gilbert mau. Oke lah, saya taruhkan nomor rekening Saifuddin. Ya, teman-teman bantulah donasi ke sana. Tapi kalau disuruh ke penjara, ya carikan eh, pengacara, nggak mungkin. Si Gilbert Lumondong juga sibuk ya. Dia akan bilang, oh nggak bisa Saifuddin. Walaupun kamu murid saya, tapi saya kan sibuk juga. Saya ada pelayanan kemana-mana. Nggak sempat saya urus itu. Ya. Maka yang paling masuk akal adalah Walabu. Itulah kenapa Walabu melihat, oh ini peluang saya. Ini peluang saya untuk menjadi orang terdekat Saifuddin sekarang. Ya, ada peluang. Itulah Saifuddin dijilat-jilat sama Walabu kita ini ya. Dijilat-jilat sampai habis ya. Lihat aja di konten sebelumnya. Dan sebagai bukti, ya, bukti bahwa Saifuddin sudah mulai percaya dengan Rudi Yohanes adalah si Saifuddin memberikan tanggung jawab untuk mengurusi janda yang sedang terbengkalai ini. Ya, jadi jandanya kan lagi terbengkalai. Itulah saya bikin judul Serah Terima Janda Rudi Dipercaya Melanjutkan ya. Itu judul konten sebelumnya. Serah Terima Janda. Ya, Rudi dipercaya untuk melanjutkan pengurusan janda tersebut. Oke, dan sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa Rudi itu pergi mengurus, bukan sebagai bukti mengurus ya, sebagai bukti kalau Rudi itu memang dipercaya untuk mengurus janda tersebut, kita bisa lihat dari video ini ya. Ini video terbaru dari Walabu Rudi ya. Ini baru hari ini dipost tadi siang. Teman-teman bisa cek ya, ini judul videonya. Ya, jawab dengan iman, jangan dengan melapor. 1 jam yang lalu ya. Jadi ini videonya ya. Jadi kita putarkan. Caranya saya mau berangkat tadi pagi ke Pekanbaru, travelnya kosong. Besok ada kayak, tapi nanti sudah ada. Saya berangkat jam 2 ya. Doakan kalian, besok saya udah bisa pergi ke Jakarta. Ya. Jadi dia mau ke Pekanbaru hari ini. Karena dari Duri nggak bisa langsung ke Jakarta. Nggak ada pesawatnya ya. Jadi memang kalau tinggal di daerah-daerah atau di kabupaten itu repotnya kalau mau ke Jakarta harus ke ibu kota provinsi dulu atau ke kota yang ada penerbangan langsung ke Jakarta ya, yang ada airportnya. Jadi Rudi hari ini naik mobil dulu dari Duri ke Pekanbaru, nginap 1 malam, ya baru besoknya dia berangkat ke Jakarta ya, ke Jakarta dia berangkat. Jadi Walabu kita akan pergi ke Jakarta selama 1 minggu. Jadi kita akan merindukan Walabu yang mungkin live nggak bisa sesering biasanya ya. Ya. Mungkin pun 1 hari live sekali atau sama sekali nggak live dia. Bisa-bisa nggak live sama sekali. Urusannya ya urusan duniawi ya. Sebenarnya saya malas mengurusi urusan duniawi. Kenapa? Karena ya namanya duniawi pasti banyak kelicikan di situ, banyak iblis berperan. Cuman kalau saya ya, jadi dia bilang dia sebenarnya malas ini ke Jakarta ya. Ini omongnya Walabu kita ini ya, dia malas ke Jakarta karena dia ke sana untuk melakukan ya tujuan duniawi. Tujuan duniawi itu apa? Ya saya nggak tahu. Ya pengertiannya ini apa bagi Rudi? Ya bisa jadi ya ini ngurusin janda-janda yang sedang nganggur ini, janda yang tidak ada yang mengurusinya. Karena JT sedang kepergok ya, JT kan sudah kepergok sama istrinya, nggak mungkin lagi ngurusi janda tersebut. Terus yang kedua, Saifuddin lagi di Amerika, nggak bisa. Jadi Rudi Yohanes lah dikirim untuk ngurusin. Jadi mungkin ada perjanjiannya gini ya. Ini saya tebak-tebak nih. Saya tebak-tebak nih untuk ngelucu aja ya. Jadi untuk ngelucu aja. Saifuddin bilang sama Rudi, Rud, kalau saya ada kenapa-kenapa, saya berikan hak untuk mengurus donasi kepada kamu. Dan saya akan bantu channel kamu naik kembali. Ya, saya akan sering datang ke channel kamu, saya akan berkunjung agar channel kamu bisa naik. Ya, karena kan sekarang channel dia lagi terpuruk. Tetapi saya minta tolong nih, ya,
tugas pertama kamu nih ke Jakarta. Tolong kamu jumpai janda ini ya, nama disebut ya, Sop Katul mungkin salah satunya, karena ada beberapa janda, bukan hanya satu. Ya, jadi dia bilang kau jumpai itu Sop Katul, kau urusin dialah ya. Kasihlah dia pengertian supaya dia bisa bertahan, supaya dia jangan mencari bos baru, ya, supaya dia mau nih bersabar, ya. Jadi Rudi ke sana lah disuruh melobi dan mengurus kehidupan janda tersebut sementara, sambil menunggu perkembangan berikutnya ya, apakah nanti si Joshua Teu bisa lebih leluasa lagi setelah beberapa bulan ya, mungkin butuh waktu. Karena kan Joshua Teu udah 6 kali kedapatan. Kalau cuma sekali, ya mungkin ada peluang dia berubah. Tapi ini udah 6 kali. Kalau orang udah 6 kali itu biasa hanya masalah waktu sebelum kembali kumat. Ya, sebelum kembali kumat. Jadi mungkin sambil nunggu JT atau nunggu Saifuddin bisa pulang atau gimana. Intinya Rudi harus berangkat dulu untuk menenangkan dan apa ya, membuat suasana itu kondusif dulu. Ya, menjamin supaya suasana ini kondusif. Itulah Rudi agak malas sebenarnya, tapi namanya disuruh. Ya, malas tapi udah disuruh untuk duniawi mau gimana? Ya, kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri orang-orang kayak Rudi dia masih idealis. Kalau kamu suruh dia pelayanan dia akan pergi mungkin ya. Oh oke, saya akan pergi selama seminggu pelayanan. Dia dengan bangga pasti akan ngomong saya pergi pelayanan gitu kan. Tapi ini dia bilang aduh malas sekali aku urusan duniawi ini soalnya ya. Urusan duniawi. Ya mau gimana? Ya, namanya kau udah menjilat kepada Saifuddin, kau lakukanlah ya perintah bos kau itu mau gimana lagi Wak Labu. Jadi dia akan meninggalkan keluarganya selama seminggu ke Jakarta. Nggak urusi, nanti dianggap ya, bahwa orang-orang sini bodoh, ya bodoh semua. Takut dianggap bodoh ya, dianggap dia nggak bisa ngurusi janda-janda tersebut. Takut nanti dikiranya, nggak beres kau Rud ya, dikasih tanggung jawab kecil aja nggak bisa. Nah, kawan-kawan, saya mau berangkat itu agak-agak ada rasa apa ya, karena meninggalkan anak saya ya. Tadi tanyanya kan, tapi nggak apa-apa. Saya sudah beri pengertian hanya 1 minggu palingnya, ya itulah kawan-kawannya. Nah, dia bilang saya mau meninggalkan anak saya 1 minggu, ada perasaan gimana-gimana gitu ya. Saya nggak tahu nih perasaan ada feeling-feeling nggak enak atau apa nih Rudi ya. Kalau ada feeling nggak enak, mending dibatalkan gitu. Bahaya gitu. Kadang-kadang intuisi itu lebih bagus kamu dengarin gitu. Intuisi misal merasa, nanti saya kalau ke sana terjadi ada apa-apa, ya. Nanti saya keciduk juga gara-gara hal-hal yang nggak benar gitu. Kita kalau ada perasaan ragu, mending jangan. Bahaya, Ruth. Ya, ini sebagai teman saya saranin gitu kan. Kalau memang kamu ragu, mending jangan gitu. Ngapain pergi seminggu? Ya, terus di sini dia bilang dia nggak enak juga ninggalin anaknya. Kalau ninggalin istri ya enak dia bilang. Jadi Rudi bilang nggak enak nih ninggalin anaknya. Tapi kalau ninggalin istri ya enak ya. Jadi yang disebut cuma anak. Karena bagi Rudi yang berat itu ninggalin anaknya selama 1 minggu. Kalau ninggalin istri, yes gitu dia ya. Senang. Karena di sana ya bisa juga gitu kan peluk-peluk sama jandanya ya. Pinjam pakai bentar. Walaupun ini kan janda bosnya. Tapi kan keciprat juga walabu kita ini ya. Jadi itulah yang terjadi dengan Wak Labu kita ini yang lagi galau harus meninggalkan anaknya selama 1 minggu. Ya, kita dengar lagi. Ya bodoh semua. Nah, kawan-kawan, saya mau berangkat itu agak-agak ada rasa apa ya, karena meninggalkan anak saya ya. Tadi tanyanya kan, tapi nggak apa-apa. Saya sudah beri pengertian hanya 1 minggu palingnya, ya itulah kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan ini menunggu travelnya datang jam 2, maka saya buka-buka YouTube ya. Terlihatlah Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo. Aduh. Kemarin si HMC menggiring opini di tempatnya dia ketika Pak Saifuddin masuk ke tempatku ya. Maka dia mengiring opini bahwa aku sudah kalah katanya dalam kasus hukum. Mana kalah aku? Orang baru pertama sekali kalah itu kalau sudah ada keputusan ya, sudah ingkrah begitu ya. Kalau belum ingkrah itu belum ada kalah menang. Jadi si Julius ini kan orang nggak tahu apa-apa. Dia hanya ingin ya begitulah. Tapi kulihat puji Tuhan juga ya. Dia punya channel itu dengan judul akhirnya Saifuddin menyerah, 70 ribuan orang nonton kawan. Sementara aku yang kemarin
live langsung dari Amerika itu kawan ya, kalau boleh dikatakan nggak sampai berapa lah ya, 20.000 pun belum ada. Namun di Facebook itu udah. Ya, jadi dia bilang ya, dia live sama Saipudin langsung dari Amerika. Yang dari Amerika kan Saipudin, apa yang perlu kau banggakan? Kadang Rudy ini lebay kali. Iya, tuh langsung dari Amerika. Ya gampang aja. Saya kalau mau live sama orang yang dari Amerika juga bisa. Saya kontak teman saya dari Amerika. Ya, kau masuk dulu ya. Terus saya bacot-bacot bilang, oh ini dari Amerika. Nggak ada bangganya, Ruth. Untuk apa gitu banggain? Oh ini dari Amerika. Oh ini dari Belanda. Oh ini dari Prancis. Nggak ada hebatnya. Kok nggak sekalian aja kau cari orang yang bisa masuk StreamYard, tapi dia lagi di ISS ya. Jadi lagi di stasiun luar angkasa, dia masuk ke room kamu, wah bangga sekali kan, live langsung dari luar angkasa. Ada-ada aja walabu ini ya. Dan dia juga mengomentari perihal saya mengatakan dia kalah di pengadilan. Ya mau gimana saya nggak katakan kamu kalah? Kamu udah marah-marah sama hakim. Kamu udah bilang jaksanya nggak benar, hakimnya nggak benar. Artinya kamu udah kalah. Orang yang sudah menyalahkan wasit itu udah kalah sebenarnya. Ya, udah menyalahkan lawan, udah menghina lawan, itu kamu udah kalah, Ruth. Hanya masalah waktu aja kan gitu. Ya, ini ibaratnya kalau pertandingan bola, kalau kamu udah salahkan wasit, ya, udah maki-maki wasit, itu udah kamu udah posisi 5-0 6-0 gitu, udah kalah. Hanya masalah belum peluit aja gitu. Ya, janganlah menghina wasit gitu, menghina hakim kan nggak benar tuh. Terus dia bilang, wah Julius hebat gitu ya, 70.000 yang nonton, tempat dia 20.000 pun belum. Ya mau gimana, Ruth? Ya, kita lebih ada otak daripada kamu. Kamu kan isinya entah apa-apa aja kamu. Paling ketawa-ketawa kamu aja. Yang nonton kamu ini kan oten-oten pauker saja. Dan berkat kita ajari, ya, saya bukan mau menghina penonton tempat Rudi ya. Jadi teman-teman jangan salah. Ya, terutama penonton Rudi jangan salah. Saya menghargai kalian. Cuman yang saya sedihkan adalah bagaimana Rudi mencuci otak kalian. Ya, setelah kalian nonton dia begitu lama, kalian bukan makin pintar, kalian makin bodoh. Ini yang saya sedihkan. Itulah kenapa saya berharap dengan kalian menonton channel-channel Muslim ya, channel saya, kalian bisa teredukasi dan menemukan akalnya. Ya, kembali menemukan akalnya. Jadi setelah kalian menemukan akal, kalian bisa bertobat, ya minimal tahu mana salah, mana benar ya. Kalaupun belum mau keluar dari Kristen, tapi minimal bisa lebih objektif, jangan terlalu subjektif seperti oten-oten pokers lainnya. Ya, jadi kenapa channelnya Rudy turun? Ya karena kamu tuh gitu-gitu aja, Rud. Kamu menipu orang terus, beda dengan di channel kami gitu. Kalau di kami mengedukasi, ya. Dan saya nggak pernah memaksa penonton saya tuh harus nonton saya terus, enggak. Kalau kalian sudah merasa ilmu sudah cukup, ya silakan berhenti nonton daripada habisin kuota. Atau kalau teman-teman yang menonton terakhir emosinya jadi jelek, ya, yang sebelumnya sabar sekarang jadi emosinya meluap-meluap, mending stop nonton, ya. Atau yang merasa makin hari kok makin nggak suka sama orang Kristen, nggak baik. Saya takutnya nanti kalian benar-benar benci dengan pihak sebelah, nggak boleh. Kita dilarang membenci orang lain gitu ya. Yang kita benci adalah ajarannya yang salah, bukan orangnya. Ajarannya yang kita benci. Ya, saya selalu mengedukasi itu dan saya senang gitu. Banyak penonton saya yang sudah naik kelas nggak nonton lagi ya, karena mereka merasa udah pintar. Ya udah bagus gitu. Kita bangga juga. Bahkan ada beberapa yang jadi pendebat. Bagus. Ya saya nggak seperti Rudy. Wah harus nonton saya terus supaya saya yang nonton live bisa sampai 3.000 seperti orang-orang hebat gitu. Enggak gitu. Ya, santai aja Wak Labu. Ya penonton pun bisa memilih sendiri mana tontonan yang menarik dan edukasi ya. Tontonan tuh cuma dua. Kalau nggak menghibur ya edukatif. Ya, antara dua aja. Sekarang kamu masuk di mana ya? Ya kamu kan selama ini cuma bagian menghiburnya. Kalau edukatifnya nol. Ya, nggak ada pengajaran di tempat Rudy. Yang ada orang makin jadi oten pokers. Oke, kita kembali ke tema kita ya. Jadi selamat buat Rudy yang sudah siap-siap ke Jakarta. Kita doakan dia sampai ke tujuan dengan selamat ya, tanpa ada kekurangan apapun. Dan bagi Walabu ya selamat menjalankan tugas ya, mengurus janda-janda yang ada di Amerika pula, yang ada di Jakarta ya, janda-janda bos kau yang ada di Jakarta. Mungkin saya share screen sedikit ya, ini tadi saya chatting sama Wak Labu ya. Cie, saya tulis ya, ke Jakarta seminggu urusin janda ya. Mantap dia tulis ya. Gas kau lah terus, udah menang banyak kau ya. Jadi dia bilang, dari kemarin Rudy udah mengakui, dia bilang, wah enak kali kau ya, menang banyak kau. Ini kata-kata dia dari kemarin, karena dia memang udah lihat di HMC ya, bukan yang di channel ini, yang di channel HMC itu memang lagi bagus ya, bukan lagi bagus sih, kembali bagus mungkin ya, lebih cocoknya kembali bagus,
Karena sebelum saya di Smonet pun memang saya tuh live 1.500 sampai 2.000-an. Ya, memang setiap live 1.500 sampai 2.000-an, dan sekarang kembali ke posisi itu ya sesuatu yang normal gitu. Walaupun penonton saya yang lama sebagian sudah nggak nonton gitu ya. Saya bilang udah tamat nonton, atau dia merasa udahlah jangan lagi gitu. Daripada nanti saya benci sama orang-orang lain gitu kan. Karena di tempat kita kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri menguras emosi, apalagi kalau muncul orang-orang yang ngeyel, ya kayak Ginting itu kan ngeyel sekali, jadi bisa buat kita emosi, ya. Jadi itu aja, ya. Rudy ini kan kebanyakan irinya, kadang saya bingung lihat teman-teman ini apa yang mau diirikan, ya, kalau iri itu nggak baik ya. Kalau memang mau naikkan diri kamu, jangan merendahkan orang lain. Nggak perlu kamu merendahkan orang lain untuk meninggikan dirimu, ya. Fokus dengan ciri khas masing-masing, gaskan Wak Labu ya, gaskan, semangat ya selama 1 minggu, ya, jaga diri bagus-bagus. Jangan nanti disuruh ngurus janda bos kamu, malah kamu ada affair pula sama janda bos kamu ya. Saya takutnya itu. Kadang-kadang sering kejadian kan, kita disuruh ngurus simpanannya bos kita ya, kayak film-film mafia gitu kan. Kita disuruh ngurusin simpanan bos, malah kita yang kecantol sama simpanannya bos kita ini. Bahaya juga. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Jangan lupa ya di subscribe dan juga di komen di bawah ya. Kita bacot-bacotan di bawah sambil kita tunggu ini. Ada Oten yang ngamuk atau tidak. Biasanya tetap ada Oten yang di kolom komentar mengamuk. Oke, makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.